Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak kelas 12, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yaitu bab 3, berorganisasi dan profesi. Pertama, tentang pengertian dan etika organisasi. Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang berarti alat bantu atau instrumen. Jika dilihat dari asal katanya, organisasi berarti alat bantu yang sengaja didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuannya. Secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki beberapa unsur, antara lain yaitu pertama, tujuan organisasi yaitu untuk menghasilkan barang dan pelayanan. Organisasi non-profit, berarti organisasi yang bukan untuk mencari keuntungan. Sebagai contoh, menghasilkan pelayanan dengan keuntungan masyarakat seperti pemeliharaan kesehatan, pendidikan, proses keadilan, dan pemeliharaan jalan. Jadi keuntungannya bukan untuk pelaku organisasi itu, tetapi keuntungan untuk masyarakat. Ini non profit. Kemudian ada juga organisasi bisnis yang menghasilkan barang konsumsi dan pelayanan seperti mobil, perumahan, dan wahana rekreasi. Kemudian yang kedua, unsur organisasi. Yang kedua yaitu pembagian kerja, job description, yaitu sebuah proses melaksanakan pekerjaan ke dalam satu komponen kecil yang melayani tujuan organisasi dan untuk dilakukan oleh individu atau kelompok. Di sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa pengurus harusnya mempunyai job description, mempunyai bagian tugas masing-masing. Seorang kepala atau ketua tidak boleh menjalankan tugas seksi, misalnya asosiasi apapun. Yang ketua tugasnya adalah memimpin, mengarahkan, dan memberi contoh. Kemudian masing-masing seksi atau divisi juga mempunyai tugas yang harus dikerjakan masing-masing. Kemudian yang ketiga, hierarki kewenangan, yaitu hak untuk bertindak dan memerintah pribadi orang lain. Hal itu menunjukkan terkoordinirnya sebuah organisasi untuk menjamin hasil pekerjaan mencapai tujuan organisasi. Unsur yang keempat, sumber daya. Di sini sumber daya yang dimaksudkan adalah kumpulan orang yang beraktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam memenuhi tujuan organisasi, diperlukan efektivitas dalam organisasi. Aktivitas organisasi ini dapat terwujud dengan baiknya efektivitas individu dan kelompok. Nah, jadi kalau masing-masing pengurus maupun kumpulan dari pengurus itu bisa bekerja dengan baik, maka tujuan organisasi pasti akan tercapai.
Tapi kalau antara satu pengurus dengan yang lain tidak bersinergi, tidak bisa bekerja sama, malah saling menjegal, ya pasti organisasinya akan mengalami kegagalan. Efektivitas individu tergantung dari perilakunya terhadap kelompok. Perilaku di sini merupakan suatu fungsi dari integrasi antara individu dengan lingkungannya. Jadi setiap individu berperilaku ketika ada rangsangan dan memiliki sasaran tertentu, dan setiap individu memiliki perbedaan dalam berperilaku sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, sikap, motivasi, dan tekanan yang ada pada individu. Semakin positif kemampuan, pengetahuan, sikap, motivasi, dan tekanan pada individu, maka efektivitas individu akan semakin baik. Efektivitas kelompok yaitu tergantung dari kohesivitas atau kepedulian, kepaduan, kepemimpinan, struktur, status, peran, dan norma yang ada pada kelompok kerja. Adapun kelompok memiliki 4 ciri, yaitu memiliki tujuan bersama, interaksi dalam kelompok memiliki pengaruh pada setiap anggotanya, selalu ada perbedaan tingkat, karena adanya hierarki kewenangan, dan memiliki norma serta nilai yang dibentuk bersama. Nah, itu tadi 4 ciri, ya, yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi. Kemudian efektivitas organisasi yaitu tergantung dari lingkungan, teknologi, strategi, pilihan, struktur, proses, dan budaya organisasi. Ketiga efektivitas di atas tidak akan terpenuhi jika hambatan dalam organisasi tidak terselesaikan. Hambatan individu karena adanya perbedaan, contohnya perbedaan pola pikir dan kemampuan. Hambatan mekanik atau mekanisme karena adanya permasalahan dalam struktur organisasi, contohnya ketidakpastian wewenang struktur organisasi. Jadi masing-masing seksi atau divisi tidak jelas apa fungsinya, apa tugasnya, ya, sehingga tidak bisa mencapai tujuan organisasi. Hambatan fisik karena kondisi lingkungan seperti jarak yang terlalu jauh sehingga komunikasi tidak terjalin baik dan tidak menggunakan alat komunikasi dengan sebaik-baiknya, sehingga antara satu pengurus dengan pengurus yang lain kurang komunikasi, kurang harmonis dalam berkomunikasi, ya kayaknya ya melaku nih, atau malah jalan di tempat bahkan malah tidak berjalan. Etika dalam berorganisasi. Dalam berorganisasi, semua pengurus harus memperhatikan dan menerapkan etika sebagai berikut. Yang pertama, memiliki niat dan tujuan yang mulia. Sebuah organisasi pasti didirikan karena ada niat dan tujuan. Niat dan tujuan didirikan organisasi ini sangat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam organisasi, meskipun nantinya keberlangsungan organisasi akan bergantung pada etos individu dan kelompok dalam organisasi. Jikalau niat dan tujuannya mulia, maka dibentuknya organisasi akan lebih bermanfaat sesuai dengan niat dan tujuannya. Jadi niat dan tujuan organisasi, apapun organisasinya, organisasi berskala kecil, misalnya organisasi kelas, kemudian ada organisasi di sekolah, ya, yang satu sekolah, misalnya OSIS,
Kemudian misalnya di pondok pesantren juga ada organisasi yang lebih di atasnya lagi, misalnya pemerintah desa, pemerintah kecamatan, atau mungkin organisasi kemasyarakatan seperti di NU sendiri ada organisasi tingkat ranting, tingkat desa, MWC, ya, tingkat kecamatan, atau tingkat cabang, ya, tingkat kabupaten, kemudian bahkan tingkat wilayah, tingkat provinsi dan nasional. Ya, ini masing-masing masing-masing pengurus harus memiliki etos kerja yang baik dan mempunyai tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Yang kedua, amanah. Seseorang dalam organisasi haruslah memiliki sikap amanah dalam mengemban tugas. Dengan adanya sikap amanah, pembagian tugas yang dilakukan oleh pembina organisasi menjadi lebih optimal. Sikap ini menimbulkan kepercayaan organisasi menjadi lebih tumbuh sehingga pemberi dan pelaksana tugas akan lebih ulet dalam bertindak. Jika sikap amanah tidak dilakukan di dalam organisasi, maka berbagai penyelewengan akan terjadi sehingga timbul keraguan untuk mempercayakan sebuah tugas dalam organisasi. Ya, orang yang tidak amanah akan menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan jabatan, bahkan bisa juga kalau misalnya organisasi itu memiliki dana yang besar, dananya akan habis ditilap oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Dalam organisasi, pembagian tugas merupakan suatu unsur signifikan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Oleh karena itu, sikap saling menolong merupakan sikap yang wajib dilakukan dalam organisasi. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam sikap tolong-menolong adalah kesesuaian dengan pembagian tugas yang diberikan. Apabila tugas individu belum terselesaikan, tidak sepatutnya untuk mencampur adukkan tugas individu dengan tugas lainnya. Jadi dalam berorganisasi antara satu pengurus dengan pengurus yang lain bisa tolong-menolong, bisa saling membantu, tetapi tugasnya harus diselesaikan dulu. Ya, misalnya seksi pendidikan dengan seksi keamanan misalnya. Ya, ini seksi pendidikan tugasnya diselesaikan dulu, nanti baru membantu keamanan, atau keamanannya seksi keamanan selesaikan tugasnya. Setelah itu membantu seksi pendidikan dan sebagainya. Jangan sampai dia sudah membantu pengurus yang lain sementara tugasnya sendiri belum dilaksanakan. Kemudian yang keempat, berkomunikasi dengan baik. Untuk menjalankan organisasi yang baik, hubungan antara individu dan kelompok dalam organisasi pun juga harus baik. Hubungan baik dapat ditumbuhkan dan dijaga dengan berkomunikasi yang baik. Dalam Islam ada 5 prinsip dalam berkomunikasi. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan terhadap sesama. Atau diam saja kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, atau qaulan karima. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik atau diam saja. Ya, bahkan ini berkata-kata yang baik, berkomunikasi yang baik, atau kalau nggak bisa lebih baik diam, ini merupakan bukti keimanan seseorang. Yang kedua, perkataan dilakukan dengan lemah lembut meskipun dengan lawan atau rival. Atau qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Ya, satu kalimat yang sama diucapkan dengan lemah lembut dan dengan cara yang kasar, pasti akan berbeda tanggapan orang, dan hasilnya, dampaknya pun akan berbeda. Yang ketiga, isi perkataan berupa sesuatu yang benar dan jujur.
qaulan sadida, ucapan yang benar. Yang keempat, pantas diucapkan sesuai dengan situasi dan kondisi, qaulan balighan. Dan yang kelima, perkataan yang keluar mudah dimengerti oleh pendengar, qaulan ma'rufan atau masyuran. Nah, demikian penjelasan tentang berorganisasi. Semoga bisa dipahami dan semoga kalian nanti kalau sudah lulus, sudah bermasyarakat, ya bisa bergabung di organisasi manapun dan bisa menjadi pengurus organisasi yang baik, yang mau bekerja sama dengan pengurus yang lain, berbicara yang baik, komunikasi yang baik, dan melaksanakan peran atau tugasnya dengan baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.